Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha anil muhlikat wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna taqwallaha wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa alamatul mu'minin wa zizaratul muttaqin. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dengan hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita dalam rangka melaksanakan aktivitas harian kita, dalam rangka mencari ma'isyah di muka bumi ini, alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan ibadah salat Jumat. Kondisi yang demikian patut kita syukuri, karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang siang hari ini ingin rasanya untuk memenuhi panggilan Allah, namun karena kondisi dan keadaan yang tidak mendukungnya, boleh jadi ia sedang berbaring di rumah sakit lantaran ada penyakit yang ia derita. Boleh jadi ia sedang dalam perjalanan sebagai seorang musafir yang menempuh perjalanan yang panjang sehingga ia tidak mampu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga yang sebenarnya tidak punya alasan yang dibenarkan oleh syariat agama kita, namun siang hari ini belum terpanggil, belum terketuk hatinya untuk memenuhi panggilan Allah lantaran hidayah dan taufik belum sampai kepadanya. Ia mengabaikan seruan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sembari kita duduk bersila, mari kita tawajukan hati dan pikiran kita ke hadapan Qadi Rabbul Jalil, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya. Karena dengan mensyukuri nikmat dan karunia-Nya, maka insya Allah curahan kasih sayang Allah akan semakin bertambah dan bertambah. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menyadari bahwa pesan takwa adalah merupakan pesan dari Allah langsung, yang bukan hanya ditujukan untuk orang-orang yang belakangan saja seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kepada umat-umat terdahulu yang telah diberi kitab samawi juga tiada yang dipesankan Allah kecuali anittaqullah. Ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 131. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami pesankan, telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian yang telah kami beri Alkitab, kitab samawi, dari mulai kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran juga. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian semua wahai umat mutaakhirin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipesankan Allah? Anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalul awamir wajtinabun nawahi, itu berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang Allah perintahkan dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjadikan Allah sebagai sahabatnya, sebagai teman, baik dikala ia senang maupun dikala ia mendapat musibah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pun merasa takjub, merasa kagum dengan kondisi seorang mukmin karena semuanya membawa kebaikan. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'mini inna kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kagum, saya takjub dengan kondisi seorang mukmin, semuanya menunjukkan akan kebaikan. Dan itu tidak mungkin dimiliki oleh siapapun kecuali oleh diri seorang mukmin. Apa kata Rasulullah? In asabathu sarra'u syakara. Manakala ia diuji dengan kemewahan, diuji dengan bergelimang harta, diuji dengan berbagai macam fasilitas, ia tidak lupa akan sang pemberi fasilitas tadi. Maka ia menghadapinya dengan penuh kesyukuran, syakara, ia menghadapinya dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa bagi seorang pedagang tidak mungkin pedagang silih berganti menghampiri kita kalau bukan digerakkan hatinya oleh sang penggerak hati. Para pembeli datang ke kedai kita lantaran hatinya digerakkan oleh sang penggerak hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ia menghadapinya dengan penuh kesyukuran kepada Allah. Begitu juga wa in asabathu dharra, manakala ia diuji dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam musibah yang silih berganti menghampirinya, ia tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia tidak berkeluh kesah kepada siapa-siapa. Ia menghadapinya sabara, dengan penuh kesabaran dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya dalam pandangan agama kita bahwa kesenangan, kemewahan, segala fasilitas yang ada, dan juga sebaliknya segala malapetaka, segala macam ujian dan cobaan, semuanya adalah ujian hidup bagi kita. Siapa di antara kita yang akan terbaik amal perbuatannya? Kata Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semua siapa yang terbaik amal perbuatannya dalam menghadapi segala macam ujian Allah, baik ujian yang menyenangkan dan menggembirakan ataupun sebaliknya ujian yang menyusahkan dan menyengsarakan, semuanya dihadapi dengan penuh kebaikan, dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah mengatakan fakana khairan lahu, maka yang demikian adalah bagus bagi seorang mukmin. Artinya pancaran dalam diri seorang mukmin, ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah berkeluh kesah
kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ia diuji dengan berbagai kemewahan, ia pun mensyukurinya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Karena ia menyadari bahwa semakin kita banyak bersyukur, semakin banyak Allah limpahkan, curahkan kasih sayangnya kepada kita. Dan pada prinsipnya, barang siapa yang kita bersyukur kepada Allah, maka hakikatnya syukur itu bukan atas kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang mau bersyukur atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya syukur itu akan kembali kepada kita. Belum lagi kalau kita ingat firman Allah yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian semua mau bersyukur atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita, janji Allah la azidannakum, dalam ibtida, dalam pandangan ilmu nahwu ada juga nun taukid, sungguh akan aku tambah kata Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, sungguh akan aku tambah nikmat tadi kepada kalian semua. Tapi wala in syakartum, manakala kalian kufur atas segala nikmat karunia Allah, tidak mau mensyukurinya, bahkan menghindar dari apa yang Allah berikan kepada kita, maka inna azabi lasyadid, sungguhnya Allah mempermaklumkan bahwa siksaku teramat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi manakala kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan bertakwa seraya mensyukuri segala nikmat karunia-Nya, lantas kita enggan untuk beriman kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk mensyukuri segala nikmat Allah. Lanjut ayat, wa in takfuru, jika kalian kufur atas seruan Allah tadi, jika kalian ingkar atas apa yang Allah sampaikan kepada kita, Allah pun mempermaklumkan kepada kita, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya adalah milik Allah. Tidak ada satupun yang terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk diri kita, dan kita baru menyadari manakala kita mendapat informasi berita duka dari saudara kita, maka yang terungkap, yang terucap dari mulut kita adalah ucapan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu apa artinya? Inna lillahi, bahwa sungguhnya kami ini semuanya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kami semuanya akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalimat tersebut bukan hanya sebatas ucapan lisan saja, namun betul-betul terhunjam dalam hati kita, insya Allah kita akan menyadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak punya apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Semuanya hanya merupakan titipan, semuanya hanya merupakan amanah yang suatu saat amanah itu akan ditarik kembali oleh sang pemberi amanah. Karenanya wajar-wajar saja manakala kita mendapat amanah, baik amanah kenegaraan ataupun amanah dari Allah yang bentuk yang lain, maka sikap kita adalah penuh dengan ketawaduan, sikap kita penuh dengan ketawaduan dan ketahusyuan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya hanyalah merupakan amanah. Dan kita akan menyadari lagi bahwa kita nggak punya kemampuan dan kekuatan apa-apa manakala kita seringkali mengungkapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa artinya? Kita biasa berucap kalimat hauqalah tadi, tapi sudahkah kita menyadari dan menghunjam makna dari kalimat hauqalah tadi? La haula, tiada daya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, wala quwwata,
dan tiada kekuatan untuk mampu menghindar dari apa yang Allah larang kepada kita. Illa billahil aliyyil azim, kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita menyadari bahwa kita nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan lahir batin untuk senantiasa patuh atas segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, seraya segala mampu meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kata Rasulullah, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah manakala ia sujud. Fa'aksiru, maka berbanyaklah berdoa ketika sujud, karena saat itu tempat yang paling dekat, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Khaliknya. Manakala kita selesai membaca tasbih subhanarabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, doa walaupun pendek, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah dan seterusnya. Yang jelas manfaatkan momentum itu, karena itu merupakan tempat yang paling dekat dengan Rabb-nya, dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah di tahun 2024 ini, senyampang kita masih di awal tahun, kita senantiasa memohon kepada Allah, mohon taufik hidayah dan inayahnya, agar dalam perjalanan tahun 2024 ini kita senantiasa dibimbing dan diarahkan untuk menempuh jalan yang diridhoi olehnya, yang mengantar kepada keridhoannya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi ala masabihil hurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binamsih wa sanna bi malaikati wa qudsih. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lakum bi ihsanin ila yaumiddin wardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa iswatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwana lal muslimin, Allahumma ansur ikhwana lal muslimina fi Palestin.
Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa hid sufufahum. Allahumma taqabbal minhum syuhada wasfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa bika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.